Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi atini mabbadaka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, wabil khusus saudara-saudara kami yang shaimin wa shaimat, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah hari ini tanpa terasa kita sudah masuk di hari ke-8 bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 2024. Berbahagia sekali kita di saat-saat indah menjelang berbuka puasa, kita berjumpa kembali di acara yang sangat kita cintai, indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa, bulan suci Ramadan memiliki titel ataupun banyak gelar. Selain Syahrul Syam, Syahrul Mubarak, juga kita kenal dengan Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan ini kita melihat suasana berbeda dari hari-hari atau bulan-bulan lainnya. Ketika mungkin kita masuk ke satu rumah ibadah atau masjid, kita banyak melihat selain orang beristirahat, suasananya banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, membaca, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kegiatan ini tentunya luar biasa dan menambah syiarnya bulan suci Ramadan. Tentunya Al-Quran menjadi hal yang sangat penting ketika di bulan suci Ramadan ini juga turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi salah satu dari yang harus kita yakini dari 6 rukun iman yang harus kita percaya. Nah, pemirsa, untuk membahas mengupas tuntas dari tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu Ramadan Syahrul Quran, sudah hadir bersama kita di studio narasumber yang luar biasa yang sudah cukup kita kenal di Medan dan Sumatera Utara. Kita akan langsung sapa, beliau adalah Al-Ustadz Haji Abdul Latif Khan SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz wabarakatuh. nih? Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bersama di satu forum majelis taklim, ya, di forum diskusi tentang keumatan. Alhamdulillah hari ini berkah Ramadan kita berjumpa kembali. Dan insya Allah ini topik atau temanya Ustadz ini sangat luar biasa, ya, sangat menarik sekali tentang bagaimana makna Al-Quran sebenarnya yang akan kita jalani di bulan suci Ramadan. Nah, pemirsa, kita akan membahas dan mengupas tuntas insyaallah tentang Ramadan adalah Syahrul Quran, namun kita akan mengambil keberkahan dari acara indahnya Ramadan pada sore hari yang berbahagia ini dengan sama akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori Muhammad Fikri Nahrawi, akan membacakan surah Al-Imran ayat 79. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahu nabil karim, wa nahnu ala zalika minas sahidin wa syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, kita baru saja membuka acara ini dengan sama mendengarkan pembacaan Al-Quran. Insyaallah berkah buat kita semua, para sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah pemirsa, kami tidak hanya berdua di studio, kami akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang masih berada di kantor atau sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dan mungkin sedang bersama keluarga menunggu masa-masa indah, masa-masa berbuka puasa yang akan kita laksanakan hari ini. Kami akan mengajak untuk berinteraksi bersama kami di acara indahnya Ramadan dengan topik Ramadan Sahrul Quran bersama Al-Ustadz kita, guru kita Haji Abdul Tekan SAG. Kami akan mengajak Anda untuk nanti dapat telepon langsung di 0811 61 00 386. 0811 61 00 386. Topik kita Ramadan Sahrul Quran. Kita langsung masuk ke tema yang akan kita bahas. Ustadz, kalau kita lihat ini Ramadan Sahrul Quran. Al-Quran ini banyak nama-namanya Ustadz ya. Selain Al-Quran, kemudian Al-Huda sebagai petunjuk, ya kemudian Al-Furqan dan banyak lagi nama-nama lain yang ada tertera di Al-Quran. Ya. Nah tentunya ini ada makna-maknanya. Makna Al-Quran sebenarnya seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara Ramadan Syahrul Quran itu pertama ya karena sebab Quran turun di bulan Ramadan, itu pertama. Dan yang kita pahami turun di bulan Ramadan itu tidak bisa sekedar
menyatakan bahwa ya itu surat Al-Alaq 1 sampai 5, tidak demikian. Tapi sebenarnya diyakini oleh para ulama bahwa dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah itu Quran sudah turun 30 juz. Dan ini menarik ini sekaligus menjadi rahasia atau mukjizat Al-Quran. Quran turun 30 juz, baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi, dalam hal ini ke dada ya, karena Quran itu turun ke hatinya Nabi Muhammad. Jadi artinya dihujamkan, ditanamkan di tempat di mana pemahaman, keyakinan, pengertian itu ada. Sehingga Nabi Muhammad begitu menerima Al-Quran, bagaimanapun versi wahyu itu turun, dia tetap langsung ingat dan tidak lupa. Nah, ini 5 ayat. Itu yang sama kita pahami kalau kita diskusikan di seputar nuzul Al-Quran. Tapi yang mau kita diskusikan bukan itunya. Ada satu yang ingin saya awali dulu, kata ini sebelum kita bicara makna ini. Dia nuzul 30 juz. Pada waktu nuzul, jadi Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ada 30 juz. 30 juz itu sudah ada, salah satunya surat Al-Lahab. Al-Lahab, Abu Lahab sendiri belum tahu cerita bahwa ternyata Quran sudah bisa memprediksi apa yang bakal terjadi persis seperti itulah kejadiannya, seperti akan ada perang Badar, akan ada perang Uhud dan macam-macam. Ya, apa istilahnya itu, fitnah terhadap Nabi Muhammad terjadi, dan itu belakangan turun mengikut periodisasi waktu. Kadang Quran datang mendukung satu peristiwa, kadang dia memberikan jawaban atas pertanyaan, seperti ketika orang kafir Quraisy setelah diskusi dengan orang Yahudi di Madinah, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, dan kemudian Quran turun datang menjelaskan itu semua. Itu yang turun ini bukan lagi dari Lauh Mahfuznya, tapi dari Baitul Izzah, karena sudah selesai 30 juznya. Ini sekaligus yang saya bilang tadi, kemukjizatan, dan ini membuat kita yakin. Misalnya ketika Quran bicara tentang hari kiamat, Quran bicara tentang surga, Quran bicara tentang neraka, bagi kita sekarang itu masih cerita nanti. Tapi bagi sebagian saudara kita, ketika bicara tentang kubur, mereka sudah alami. Bicara tentang mati, mereka sudah alami itu. Itu sudah terjadi bersama atau di tengah mereka. Nah, ini menunjukkan betapa Quran ini otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta raya, dan yang harus kita pahami bahwa dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan tadi Pak Syahrial sudah menceritakan nama-namanya. Ya, Quran itu punya nama banyak ya, ada disebut Al-Furqan, Al-Huda, Rahmah, Nur, Ruh, Syifa, Hak, Bayan, Mau'izah, Zikir. Ini semua bahagian dari keberkahan. Yang harusnya kita pahami bahwa kalau saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana, Al-Quran itu roadmap to success, roadmap to jannah. Quran adalah peta jalan menuju surga, peta jalan menuju sukses. Sekarang Medan, wow, banyak akses jalan yang macam-macam, yang bahkan orang luar mungkin yang tidak pernah datang kemari. Jangan khawatir, kenapa? Kalau Anda sudah tahu kemana tujuan Anda silahkan memakai map. Maka apapun, map akan mengarahkan kita ke tempat tujuan itu. Nah, sekarang saya tidak tahu bagaimana cara saya menuju surga. Saya tidak mengerti bagaimana cara saya mau bahagia. Ustadz, saya sedang mengalami keresahan jiwa nih. Katanya Quran bisa memberikan ketentraman. Nah, disinilah sebenarnya di semua fungsi itu tadi, Quran menjadi roadmap-nya, menjadi peta jalan untuk itu. Kalau kita kenal selama ini sebagai pedoman ya, pedoman hidup umat Islam. Jadi yang namanya pedoman dia dipakai, bukan disimpan. Bukan disimpan. Itu yang sering terjadi, kita menyebutkan Quran itu pedoman, tapi kita tidak pakai. Padahal kehebatan keluar biasaan generasi pertama Islam yang mengukir sejarah keemasan itu adalah ketika mereka menjadi Quran yang berjalan, Quran yang hidup, di mana Quran itu terinstal dalam kepribadian mereka, dalam akhlak mereka, dalam pikiran mereka, dalam perasaan mereka, dan mereka adalah Quran yang terejawantahkan dalam realita. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah jadi pedoman, Ustadz, itu ada lagi yang lebih dekat lagi, menjadi sahabat. Jadi tetap dibutuhkan dan saling membutuhkan. Kita yang butuh dengan Al-Quran ketika kita sebagai road to jannah tadi, menuju jannah. Nah, kalau dari sejarahnya, ya tadi Ustadz juga sudah menyinggung sedikit tentang ada yang kalau sudah duluan ayat tadi, surah Al-Lahab tadi, kemudian surah Al-Alaq yang pertama. Jadi Ustadz, kalau dari sejarah kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, makanya kita ada surah, ada dua tempat, surah Al-Makiyah dan
Madinah, Madaniyah. yang turunnya Madaniyah. Nah, ini Ustaz, kalau dari kita tentang sejarah dan hikmah turunnya Al-Qur'an ini Ustaz. Iya, jadi begini, tadi saya sudah sempat singgung sebenarnya. Pertama, dia menopang peristiwa. Karena ketika dia bicara sebagai roadmap, dia bicara sebagai petunjuk, siapa yang ditunjuki, siapa yang menjadikan Quran sebagai peta jalan tadi adalah orang-orang beriman. Dan Allah tidak mau orang beriman ini gagal. Allah tidak mau orang beriman ini tersesat. Allah mau orang beriman ini sampai pada tujuan yang seharusnya, hasanat fid dunya wa hasanat fil akhirah. Nah, kalau kita bilang dalam 22 tahun itu mayoritas ayat Quran itu pertama memberikan pendidikan mentalitas mereka. Maka di situ ada Quran berupa apa istilahnya, dalil-dalil atau ayat-ayat Quran itu menceritakan kisah. Ketika umat Islam berada dalam sebuah peristiwa, oh jangan takut, dulu pernah ada kejadian seperti ini. Dulu ada orang, bahkan para nabi-nabi diceritakan. Bagaimana Nabi sempat resah menghadapi begitu banyak kesulitan menghadapi atau menjalankan dakwah. Allah menceritakan kesulitannya Nabi Ibrahim menghadapi rezim toghutnya Fir'aun. Nabi Musa menghadapi rezim toghutnya Fir'aun. Nabi Ibrahim walau sendiri tapi dia istiqomah menjalankan dakwah Islam. Nah ini luar biasa ini. Dari nabi-nabi yang diceritakan Quran saja itu sudah bisa membangunkan kelas kita sebagai orang beriman. Ini bukan kelas manusia yang cepat menyerah. Kalau saya boleh memberikan contoh yang paling mungkin untuk bisa dikatakan sebagai manusia yang pantang menyerah hari ini di muka bumi dari orang beriman, itu ada di Palestina. Lebih khusus lagi ada di Gaza. Sampai anak-anak mereka juga mereka pantang menyerah. Kenapa? Karena ternyata salah satu rahasianya Palestina, secara khusus Gaza, itu menjadi negeri di mana mayoritas orang paling banyak hafal Quran di muka bumi ada di sana. Dan ini rahasianya, dan mereka buktikan hari ini di sana, walaupun negeri mereka dihancurkan dan sebagainya, mereka tidak kehilangan keyakinan bahwa kemenangan itu akan datang. Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Baitul Maqdis akan kembali ke tangan umat Islam. Ini keyakinan yang tidak bicara pada tingkat orang tua, tapi pada tingkat anak-anak. Anak-anak sekalipun bahkan mereka mengatakan kami lahir di sini, kami mati di sini dan sebagainya. Kalau saya mengatakan jilul Quran, manusia Qurani itu mayoritas ada di sana. Kenapa? Quran menjadi hidup sama mereka. Nah ini satu. Nah di masa Rasul dia itu tadi, dia mendampingi kehidupan Rasul dan para sahabat. Quran memberikan menjadi solusi hukum atas masalah-masalah hukum. Seperti seorang perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, suamiku mengatakan bahwa punggungku sama dengan punggung ibunya. Nah, kalau makna waktu itu dimaknakan sebagai pernyataan cerai dari seorang suami. Nabi memberikan jawaban yang tidak memuaskan dia sampai dia bilang, aku tidak akan bergerak dari sini sebelum Allah memberikan keputusan. Maka akhirnya turun ayat yang memberikan penjelasan jawaban terhadap pertanyaan wanita itu. Tidak sedikit ayat-ayat seperti itu, sehingga mereka menyertai dan disertai oleh Al-Quran dalam hidup mereka. Ini yang menarik ini. Kalau kita sekarang ini kita mengalami sekian banyak masalah, kita tidak tahu apa solusinya dari Quran. Saya kemarin ada pertanyaan menarik dari seorang jamaah ketika dalam kajian subuh, dia menyatakan, Ustadz, setiap hari kita mendengarkan minimal maghrib, isya, subuh, imam kalau membaca atau memimpin sholat ada ayat Quran yang dibacakan. Tapi terus terang kami tidak tahu apa yang dia baca, apalagi imamnya hafiz. Pada posisi seperti ini apa yang harus kami lakukan? Itu dia. Ini menjadi masalah besar bagi kami gitu. Nah, artinya apa? Umat kita yang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar di muka bumi sekarang ini adalah umat yang sebenarnya tidak punya koneksi. Ibarat mohon maaf smartphone tapi off. Atau kemudian kita memiliki kemampuan luar biasa, Quran itu luar biasa, tapi yang pegang itu anak kecil yang bahkan baligh saja belum, akil apalagi. Nah ini artinya akhirnya Quran ada sama kita, tapi dia tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Masya Allah. Itu. Ya, nah pemirsa, kembali kami sampaikan kepada Anda dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Indahnya Ramadan pada sore hari ini, dengan mengajukan pertanyaan seputar tentang tema ataupun topik kita sore ini, yaitu Ramadan Sahrul Quran bersama guru kita Ustadz Haji Abdul Latif Khan SAG. Kami masih menunggu telepon dari pemirsa. Nah Ustadz, kalau tadi Ustadz sudah jabarkan sedikit tentang bagaimana situasi di Palestina, ya,
Allah kan sudah menjamin ya Al-Quran tidak akan punah ya sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat nanti. Nah, tentunya ini kan menjadi dasar kuat bagi ya kita umat Islam, ya anak-anak kita untuk bagaimana bisa mereka menghafal seperti di Palestina sana, anak-anak rata-rata sudah hafal Al-Quran. Nah, tentunya kita yang seperti tadi ada pertanyaan dari jemaah tadi, kita tidak hanya sekedar untuk membaca, tidak hanya sekedar mendengar. Nah, ini kan ada satu pelajaran atau ibroh untuk menyemangati kita bagaimana kita bisa memaknai arti bacaan sholat. Seperti apa tuh? Begini, saya ingin ceritakan betapa luar biasanya Al-Quran ini dari sisi kemujizatan seperti tadi dijamin ya. Salah satu jaminan Allah adalah Quran ini adalah kitab yang paling mudah dihafal. Dari semua kitab suci, Quran adalah kitab suci yang bisa dihafal bahkan anak kecil. Kita bisa menemukan anak kecil berusia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Tahu 30 juz Al-Quran itu berapa banyak? 114 surat, 6.326 ayat. Artinya lebih dari 6.000 ayat itu bisa dihafal oleh bahkan anak kecil saja. Ini bukan 1-2 orang. Di Indonesia ini Ustadz Adi Hidayat misalnya kemarin ketika beliau datang ke Medan, beliau menceritakan dia punya murid yang kalau ditanya tentang 3 tambah 2 berapa itu payah jawab. Tapi kemudian kalau ditanya tentang Al-Quran, ayat berapa di mana itu dia langsung bisa segera menjawabnya. Anak ini dihukumkan sebagai idiot. Ada yang kemudian dikatakan kemampuan otaknya cuma bisa bekerja hanya 10%. Atau bahkan ada yang mengatakan, atau ini kasus Indonesia, ada yang dia tidak memiliki kemampuan kerja otak yang bisa dibilang benar, normal, tapi dia hafaz Al-Quran. Ada seorang anak yang ketika ngomong dia payah, tidak bisa. Dia seperti anak bisu. Tapi kemudian ketika dia membaca Al-Quran walaupun memulainya sulit, tapi yang keluar adalah bacaan yang luar biasa. Ini bahagian dari kemukjizatan. Termasuk baris-barisnya juga tahu ya di halaman berapa, luar biasa. Kelas membacanya tidak seperti kita membaca, kita normal gitu. Ini orang tidak normal. Wah, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Itu cara Allah merawat, menjaga Al-Quran di tengah-tengah. Nah, itu kan jadi pelajaran juga ibroh buat kita yang kita fisik normal, kita pemikiran normal ya, sedangkan yang tidak normal saja mampu menghafal Al-Quran dan dengan itu masih, luar biasa dan masih anak-anak ya. Semoga insya Allah itu tumbuh lagi nanti ya anak-anak seperti itu di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara lebih banyak lagi. Nah, luar biasa pemirsa, bagaimana spirit Al-Quran ini yang harus kita tanamkan. Kita tidak hanya membaca, menghafal, tapi juga memaknai ya arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian juga kita juga menyemangati keluarga anak-anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Kita jeda dulu Ustadz ya, luar biasa. Kita nanti akan lanjut lagi tentu dengan bahasan yang lebih hangat dan lebih spesifik lagi tentang bagaimana Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita ikuti pesan-pesan berikut. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, wabil khusus saudara-saudara kami yang shaimin was shaimat, para pecinta dan sahabat Al-Quran, luar biasa kita sudah mendengarkan paparan pertama dari narasumber kita hari ini, guru kita Ustadz Haji Abdul Khan SAG yang sudah memberikan paparan tentang bagaimana ya kita mensikapi dan menjadi spirit Al-Quran ini khususnya di bulan Ramadan. Ya, kita akan langsung kembali kepada Ustadz. Ustadz, kalau tadi sudah ada tentang bagaimana tadi sedikit sejarah. Nah, ini yang paling penting Ustadznya. Bagaimana kita sebenarnya mengimani Al-Quran sebenarnya Ustadz? Jadi begini, persoalan besar kita sekarang memang adalah beriman kepada Quran. Itu kalau ditanya kepada semua kita sepakat. Quran itu kitab suci sepakat. Quran itu pedoman kita sepakat. Tidak ada yang kita ragukan dari Quran sebagai bahagian dari kitab suci kita sepakat. Tapi kenapa fakta kesehariannya ternyata umat Islam itu jauh dari Quran? Karena pertama mereka tidak memahami bagaimana cara mereka harus beriman dengan Al-Quran itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi catatan kita bahwa beriman dengan Quran itu tidak bisa kita membiarkan kita terjebak pada tradisi yang ada. Karena terus terang tradisi baca Quran saja sudah cukup dibilang melemah sekarang. Ya, itu misalnya seperti apa Ustaz? Ya, kita bicara sajalah dari sisi perkembangan zaman generasi milenial sekarang. Cobalah tanya secara acak mereka di tempat-tempat mereka duduk atau di tempat mereka serius duduk, mungkin di kafe atau di mana. Dan cobalah minta kepada mereka untuk membacakan satu ayat pendek saja. Itu secara acak ya. Kita nggak usah mengkondisikan mereka dulu begitu, atau mengenalkan kepada mereka bahwa kapan ayat ini turunkan, apa yang dimaksud madaniyah, itu nggak nyambung. Tradisi baca Quran pasca atau ba'da maghrib yang kemudian kalau pemerintah Kota Medan itu juga punya maghrib mengaji itu, saya tidak melihat bahwa itu populer atau semarak, walaupun program itu mungkin saja dilaporkan oleh masjid, tapi saya ada di masjid. Artinya saya melihat banyak masjid di Kota Medan yang menurut saya tidak semua masjid itu terkategorikan mereka begitu semangat untuk menjadikan masjid sebagai kutab atau madrasah di mana Al-Quran dibaca seperti zaman kita mungkin masih anak-anak. Nah, ini yang paling penting ya pemirsa, ketika kita masih ingat ya dikala kita masih kecil kita itu selepas maghrib yaitu kita sudah pergi ke tempat guru mengaji, yang malah masa itu mungkin belum ada listrik, ya kita masih patungan ya untuk membelikan minyak tanah ya Ustadz ya. Nah, spirit itu yang luar biasa. Nah, tadi ketika Ustadz tadi sudah menyatakan bahwa ada pergeseran ya nilai-nilai kehidupan ketika anak-anak sekarang ini ditanya satu ayat atau disuruh baca satu ayat juga sulit, apalagi kalau diminta dengan arti dan lain sebagainya. Nah, ini salahnya di mana Ustadz? Karena tidak tahu cara beriman. Bahkan mereka tidak diajarkan lagi. Di sekolah kita bisa bilang, pendidikan keagamaan itu masih kategori sangat teoritis dan normatif. Tidak menggerakkan mereka untuk menjadi generasi yang betul-betul mengimani Islam ini atau menjalankan Islam ini dengan benar. Nah, ketidaktahuan ini sudah merambah pada generasi orang tua. Jadi orang tua muda sekarang. Orang tua muda juga tidak mengerti. Saya mengatakan kalau kita bicara masa lalu atau di zaman kita kanak-kanak, aduh indah sekali di mana ada bawa pulut kuning, di mana itu ini ada yang naik Quran ini. Kita yang belum naik Quran kita nengoknya siapa ini, kok iri sekali, kok udah dia bisa Quran saya belum. Nah, sekarang coba, apakah orang tua tahu berapa kali anaknya mengkhatam Quran? Atau di Ramadan ini, pada hari kesekian Ramadan ini, udah halaman berapa, sudah juz berapa anak kita menyelesaikan Quran? Adakah orang tua peduli dengan itu? Ini kalau bicara, atau mohon maaf, apakah orang tua sendiri tergolong sebagai orang tua yang membaca Al-Quran? Ataukah ada rencana untuk mengkhatam Quran dalam bulan ini? Berapa kali? Saya khawatir ini menjadi sesuatu yang langka sekarang. Makanya saya mengatakan umumkan ketika kau khatam Quran. Karena ketika kau khatam Quran artinya Allah memberi karunia besar kepadamu. Dari sekian banyak orang Islam yang mampu secara konsisten khatam Quran itu, ada di antara yang sedikit itu adalah engkau. Bukan ria ya? Bukan ria. Ini tujuannya supaya ayo kita semarakkan. Ya, saya ketemu seorang ibu yang dia bisa menghatam Quran dalam 3 hari. Dia khatam Quran 1 kali. Dan dalam 10 hari dia dalam 1 bulan dia memanggil orang makan. Apa kata orang-orang? Wah, dia ria, dia nangis cerita sama saya.
Ustadz, saya sebenarnya sedang sangat bahagia. Allah mudahkan saya membaca Al-Quran. Bukan yang lain-lain. Saya tidak dalam rangka supaya saya orang lihat saya soleh. Enggak. Saya cuma merasa bersyukur dari sekian banyak orang Islam ini. Saya diberi karunia bisa baca Quran begitu sering dan menghatamnya lebih sering dari kebanyakan orang. Nah, ini satu pelajaran penting pemirsa, ya, pelajaran berharga ya ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran, sudah bisa menghatam Al-Quran, tanda besar hati. Ya, kita mengundang, seperti tadi mengundang makan untuk makan bersama, tidak hanya acara-acara yang sifatnya keduniaan. Dan saya potong Pak Iyal, itu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Walaupun mereka sedikit berbeda, mereka ketika menghatam, hatam itu artinya lengkap dengan menerapkan nilai-nilai Quran. Masya Allah. Abu Umar bin Khattab, dia hatam suratul Baqarah, dia potong unta itu. Ya, mudah-mudahan itu dia panggil orang. Mudah-mudahan insya Allah di Ramadan ini ada nanti kegiatan tersebut ya. Khatam Quran diundang ya. Semakin hangat, luar biasa nih ya. Nah, pemirsa, luar biasa, ini pelajaran-pelajaran penting di hari ini kita bisa melihat dan mendengar langsung bagaimana cara-cara orang untuk mengagungkan Al-Quran. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita akan jeda saat untuk sejak mensaksikan pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, wabil khusus saudara-saudara kami yang shaimin was shaimat, para pecinta dan sahabat Al-Quran. Al-Quran adalah obat, syifa yang luar biasa. Tentu bagi yang sudah merasakan bagaimana ya pernah mengidap penyakit, sembuh dengan Al-Quran. Dan yang paling penting, bagaimana kita mengimani Al-Quran, tentunya pasti ada konsekuensinya. Kita akan langsung dengarkan kembali dari narasumber kita. Baik, beriman kepada Al-Quran itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi artinya apa ciri saya beriman sama Al-Quran? Nah, kira-kira begitulah ya. Pertama, kita harus mesrai Al-Quran. Jadi kalau boleh kita bilang sohbatul Quran, kita bersahabatlah. Jadi kata bersahabat itu adalah Quran itu menjadi every time dia bersama saya. Butuh ya. Kita butuh Quran, dan hati-hati, ada orang yang dia bagus baca Quran, dia jago baca Quran, dia pintar baca Quran, alunan nadanya sering membuat orang Allah apa istilahnya, taib apa semua begitu. Tapi Quran tak sahabat sama dia. Bahkan Quran itu tidak suka sama dia. Apa ciri dari kemudian Quran tidak suka sama dia? Di sini nanti muncul dari tidak mampunya dia menerapkan akhlak Quran itu dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Allah murka sama dia. Dan Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman ini banyak orang nanti yang Quran itu tidak sampai melewati tenggorokannya. Artinya apa? Mereka membaca Quran di mulutnya tapi Quran tidak ada di hatinya. Itu yang menjadi persoalan, dan itu fitnah di akhir zaman itu. Dan hal seperti ini itu sudah terjadi di tengah kita sekarang. Nah, supaya itu tidak terjadi, gimana nih? Ayolah, kita akrabi Quran, kita bersahabat dengan Quran, kita mesra lah. Kata mesra ini Quran kenal kita.
Bahkan nanti di akhir zaman, maksud saya di mahsyar, ketika Quran itu minta izin sama Allah. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana seperti apa, tapi Nabi menyebutkan dengan redaksi sekira itu, ya Allah, aku minta izin untuk melayani orang-orang yang kemarin mereka bersusah payah membacaku di saat mereka hidup di dunia. Allah kasih izin. Nah kemudian ketika itu dia mencari siapa ahli Quran, siapa yang menjadi sahabat Quran ini. Dan kemudian Quran mengatakan, kemarin kau sampai lapar, kau haus, kau baca aku. Hari ini aku akan melayanimu di sini. Di hari di mana Allah tidak memberi pertolongan kecuali dengan izinnya. Dan disitulah Quran menjadi syafi', Quran menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Itu satu keuntungan. Bahkan kemudian di surga, para pembaca Al-Quran itu nanti dikatakan, yang dimaksud para pembaca atau para hufaz Quran ini bukan mereka menghafal dalam ingatan mereka saja, tapi mereka adalah orang yang menghidupkan Quran dalam akhlak mereka, dalam kepribadian mereka. Itu mereka dimerintahkan untuk bacalah Quran, maka setiap satu ayat akan mengangkatkan derajat mereka di surga lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita ingin dapatkan itu, apa yang harus kita lakukan? Tahap satu yang harus kita lakukan, baca Al-Quran. Nah, untuk baca Quran ini bagaimana, Ustadz? Saya belum mampu baca Quran. Saya bilang, sebenarnya kita ini persoalannya habit. Telinga kita sekarang lebih nyaman dengar suara apa? Nah, kalau kemudian kita dengar suara musik lebih nyaman, kita dengarkan Quran, itu seperti dengar suara dentuman petir yang membuat kita tidak nyaman itu. Ya, anak-anak saja kalau kita dengarkan musik setiap hari sama dia, kemudian atau TV kita buka dan dia kemudian membuka YouTube yang semuanya ceritanya musik, atau acara-acara yang kita arahkan dia mendengar dengan alasan yang penting dia diam, maka ketika kita coba geser itu channel ke channel Quran, saya yakin dia akan memberontak itu. Kenapa dia memberontak? Karena dia tidak nyaman dengan suara Al-Quran. Kenapa? Ini kesalahan kita. Nabi sudah ingatkan bahwa orang tualah yang bisa membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Salah satunya coba biasa. Nah, tilawatan yang dimaksud dengan membaca, sekarang mengawalinya kita zaman ini sekarang mudah ini bisa jadi mushaf. Kemanapun kita pergi, sekarang sudah lebih enak, ada waktu. Tengah macet ini nggak stres. Serius Pak Iyal. Saya pernah saya mohon ampun sama Allah, ini sampai hanya sekedar pelajaran maksud saya. Saya pernah di situasi macet, saya bisa membaca Quran 1 juz di Medan ini. Macet. Macetnya cukup lama mungkin. Menunjukkan begitu, itu artinya setengah jam loh. Hitungannya kalau 1 juz itu, alhamdulillah saya sering menuntaskan dalam setengah jam. Setengah jam, nggak stres loh. Kenapa? Karena macet itu kita membaca. Saya nyetir, bukan tidak nyetir. Kalau saya membaca di samping saya drivernya. Nah, artinya apa? Quran memang betul-betul menghilangkan stres kita. Bahkan saya alhamdulillah merasakan bagaimana menikmati Quran. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun sama Allah, ini saya terharu ini. Allahu Akbar. Seperti makanan lezat itu rasanya. Allah Akbar. Sehingga ketika kita membacanya nikmat sekali. Dan saya merasakan sekarang ini, ya Allah, Allah kurangi. Ini mata saya susah sekali kalau sudah baca hanya 1-2 lembar. Saya pas harus berhenti lagi. Kenapa mata saya sudah tidak bisa baca? Saya sampai kesal, ya Allah, kenapa kau tidak kasih atau belum mudahkan saya untuk baca Quran di mana saya bisa menghafalnya dengan baik. Sehingga saya tidak perlu pegang mushaf. Itu satu kenikmatan itu. Kalau kenikmatan ini tidak kita dapatkan, ya itu yang terjadi, ya susah. Kita tak bisa dapatkan itu. Kita tak merasa tidak nyaman. Kita seperti, mohon maaf, setan yang kalau dengar Quran pun kita merasa tidak nyaman atau kepanasan. Maka mulailah membacanya. Itu satu. Mulailah membacanya. Baik. Cara membaca itu bisa satu halaman dan sebagainya. Baik, luar biasa. Nah, pemirsa, luar biasa, ini menjadi pelajaran penting buat kita ketika tidak hanya sebagai narasumber, tapi sebagai langsung mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa ketika begitu cintanya dengan Al-Quran. Kita akan lanjutkan kembali, namun kita akan ikuti pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan
dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh berahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pemirsa, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Tadi bagaimana kita sudah menyaksikan, mendengarkan langsung bagaimana al-imanu bil Quran. Kita mengimani Al-Quran yang ada konsekuensinya tentunya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, ini menjadi pelajaran penting juga buat kita. Ketika tadi ada pengalaman-pengalaman yang berharga oleh narasumber, begitu menjadi heroiknya ya ketika peristiwa-peristiwa ini ya dialami langsung. Nah, kita akan dengarkan langsung kesimpulan ataupun pesan-pesan tentang bagaimana Ramadan ini benar-benar menjadi syahrul Quran, menjadi bulan-bulan Al-Quran buat kita pemirsa tentunya. Silakan Ustaz. Baik. Tadi sebenarnya saya sudah mengatakan mesrai bersahabat dengan Quran. Bersahabat dengan Quran tadi membaca, kedua pahami dia, ketiga tadabburi dia, dan terus terang saya belum melihat ada suasana majelis ilmu yang di situ kita betul-betul menjadikan majelis tadabbur Al-Quran di situ. Artinya yang betul-betul secara serius dikelola oleh baik itu masjid atau majelis taklim yang ada, untuk kemudian kajian itu adalah kajian tadabbur, bukan tafsir. Karena tafsir itu sebenarnya mirip sih, tapi ini lebih menyentuh karena tadabbur lebih kepada rasa yang dinikmatin oleh si narasumber itu. Nah, ini penting, dan saya menganjurkan kepada jamaah pemirsa sekalian untuk kalau Anda memang benar muslim, ambillah waktu bersama Al-Quran. Ya, waktu di mana Anda menyertai Al-Quran. Waktu di mana di situ, saya pikir banyak waktu. Sekarang kita bisa pakai headset, kita bisa dengar suara Al-Quran. Tidak usah banyak waktu. Ambil mungkin 5 menit, ambil mungkin 2 menit sekalipun. Kalau itu hanya sekedar untuk mendengarkan bagi kita pemula. Nah, kemudian cobalah mendekati orang-orang yang suasana hidupnya dia menikmati Al-Quran itu. Nah, kalau kita mendekati mereka, dan ini bukan harus ustadz, karena terus terang siapapun orang soleh tidak harus secara ustadz secara otomatis adalah orang soleh secara otomatis tidak. Yang saya maksud orang soleh adalah mereka yang memahami Islam, mereka menerapkan Islam. Nah, bersahabatlah dengan mereka. Karena terus terang bagaimana supaya saya juga bisa mencintai Al-Quran, dekatlah dengan orang yang cinta Al-Quran. Bagaimana saya bisa ingin mempelajari dan menerapkan nilai Quran, cobalah dekat dengan orang yang hari-harinya dia hidup bersama Quran, dalam arti kata dia membaca Quran, yang paling penting adalah menerapkan Al-Quran. Misalnya, kita ambil contoh, Allahus Samad, Allah lah tempat meminta. Benarkah kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat meminta?
dalam urusan rezeki, dalam urusan makan, minum, dalam urusan persoalan maslahat dan mafsadat yang terjadi di tengah kita? Apakah kita minta kepada Allah perlindungannya? Apakah kita yakin bahwa rezeki kita datangnya dari Allah? Kalau ya, rezeki kita datangnya dari Allah, apakah kemudian kita masih mencari rezeki yang bukan dan tidak diridhoin Allah? Kalau kemudian kita mengaku muslim, tapi kemudian kita percaya Allah sumber rezeki, tapi masih mengambil sumber yang haram, bagaimana keimanan kita kepada Allah kalau demikian? Ini yang seharusnya kita harus banyak. Ustadz, bagaimana caranya? Saya terus terang, saya tidak terbiasa dengan Quran. Nah, kita seperti tanah tandus yang pasti sangat kering dan tentu sangat tandus, yang berakibat pada sulitnya tumbuh-tumbuhan di situ. Apa yang harus dilakukan? Pertama sekali, bertobatlah kepada Allah. Jadi kalau kita mau mendekati Quran, dalam arti kata kita mau menjadi ahli Quran, menjadi sahabat Quran, sementara kita orang yang masih jauh dari Al-Quran, atau masih jauh dengan akhlak-akhlak yang harusnya kita terapkan melalui nilai-nilai Quran, maka saya pikir awali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan istighfar, dan jangan, yang paling penting, jauhi maksiat. Ya, karena kalau seorang bermaksiat, maka itu akan menjadi noktah dalam hatinya yang menyebabkan sinar atau hidayah Allah tidak akan datang. Jadi walaupun dia punya pengetahuan agama cukup, wow, dia luar biasa. Kalau gelar mungkin gelarnya strata kesarjanaan dia cukup tinggi, tapi karena dia min ahlil maksiyah, dia dari ahli atau orang yang selalu bermaksiat, maka hati-hati, kau jauh dari hidayah Allah. Kalaupun kau melakukan satu amal saleh, khawatir, sangat dikhawatiri bahwa amal itu terkontaminasi oleh riya, oleh ujub, oleh sum'ah, dan oleh penyakit yang lain. Bahkan kebaikan dilakukan karena faktor dengki atau dendam kepada orang lain. Yang seperti ini tidak akan bermakna di mata Allah. Mungkin orang tetap memuja-muja kita, menganggap, wah, dialah orang hebat kita, dia orang baik kita, dia rajin derma, dia rajin buat segalanya. Tapi ternyata Allah, aku tak kenal dia. Dia tidak pernah lakukan itu untukku. Nah, sama, janganlah menjadi orang yang kemudian ketika kita membaca Al-Quran, Quran malah melaknat kita. Baik, luar biasa. Nah, kesucian Al-Quran jangan terkontaminasi oleh dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya, luar biasa, semakin hangat. Kita akan lanjutkan kembali, kita jeda sesaat, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran.
bagaimana mukjizat Al-Quran itu yang ada kepada kita ketika kita sudah membaca, memaknai, dan mengamalkannya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang alhamdulillah banyaknya rumah-rumah tahfiz yang tumbuh subur khususnya di Kota Medan ini? Iya. Bicara rumah tahfiz, ini satu hal yang saya sangat berharap pemerintah Kota Medan dan seluruh pemerintah di Republik Indonesia, kabupaten, kota, provinsi, ini harus support ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ternyata negeri-negeri di mana khususnya negeri Muslim yang tahfiz Quran itu Indonesia tergolong paling terlambat. Kita negara dengan penduduk mayoritas Muslim, negara terbesar Islam di muka bumi, tapi rumah tahfiz atau masyarakat peduli hafaz Quran itu masih hitung kategori kita datang masbuk ini. Orang sudah mulai lama, seperti Libya sudah mulai, Pakistan itu luar biasa itu, Pakistan, Palestina, bahkan Turki itu jauh lebih pesat perkembangan tahfiznya ketimbang kita. Maka saya terus terang mengapresiasi sangat positif, bahkan saya berharap ada momentum, mudah-mudahan wali kota Medan mendengar, kalau wali kota, pejabat gubernur provinsi atau semua kepala daerah itu maghrib mengaji diaktifkan kembali, mengaktifkan itu dan mengajak masjid untuk harus berperan aktif ada rumah tahfiz. Insya Allah. Saya pikir itu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga ini apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang bagaimana kiprah rumah tahfiz ini yang banyak membawa manfaat besar, sangat besar. Ketika rumah-rumah biasa, rumah penduduk, rumah-rumah kita dijadikan tempat-tempat untuk penghafal Al-Quran. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah bisa hadir bersama kita di acara Indahnya Ramadan hari ini. Khususnya kita membahas tentang tema Ramadan Syahrul Quran. Insya Allah di akhir Ramadan endingnya kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa semangat spirit Al-Quran ini harus tetap kita tanamkan. Bagaimana kita bisa tidak terlepas dari Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabat buat kita. Kita butuh Al-Quran, dan insya Allah di alam kubur juga Al-Quran menjadi teman kita. Terima kasih Ustadz, insya Allah kita dapat nanti bertemu kembali di acara Indahnya Ramadan berikutnya. Dan terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudara kami yang Saimat yang sudah ikut menyaksikan acara Indahnya Ramadan di hari ini. Semoga membawa manfaat kita di saat-saat indahnya kita untuk menunggu masa-masa berbuka puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Syahrial Pairun bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah berjumpa kita di acara Indahnya Ramadan di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.